Bab 291, Kowloon. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Song Laoyi selesai, Du Xiaohai segera berkata dengan tulus, "Kepala, Anda mengkritiknya dengan sangat baik. Kita harus segera memperbaikinya, mulai dari gaya kerja, dengan tegas memainkan dua kartu pariwisata dan budaya teh. Beberapa kekacauan industri, kami akan segera mulai menemukan cara efektif untuk melakukan perbaikan yang kuat." Meskipun Lei Yong adalah pemimpin komite partai provinsi, dia terutama bertanggung jawab atas pekerjaan politik dan hukum. Tujuan perjalanan ini hanya untuk menangani keadaan darurat. Oleh karena itu, dia tidak berbicara terlalu banyak tentang isu-isu mendalam yang diangkat oleh Song Lao, tetapi hanya atas nama komite partai provinsi. Ini menunjukkan suatu keadaan. Kota Songping, Komisi, Buku, Ingat juga membuat pernyataan serupa. Setelah mendengarkannya, Song Lao mengangguk dengan tenang dan berkata, "Sikapmu bisa baik. Kader partai kita harus menenggelamkan hati dan benar-benar melakukan hal yang benar untuk rakyat, melakukan hal yang baik, dan pencapaian politik tidak bisa. Di sana adalah penyimpangan, jika tidak, hasilnya hanya akan glamor, dan bagian dalamnya tidak sedap dipandang." "Ya, Ketua, kami harus mengingat ajaranmu," kata Du Xiaohai. Setelah menyelesaikan bisnisnya, suasananya menjadi sangat mereda, dan Lei Yong serta yang lainnya juga sedikit lega. Pada saat ini, Du Xiaohai cukup berani untuk melaporkan, "Kepala, setelah malam itu, kejahatan Wu De dan yang lainnya pada dasarnya sudah jelas dan jelas." Setelah itu, Du Xiaohai menyerahkan laporannya, telah menulis di malam hari. Song Lao melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak akan membaca laporannya. Saya yakin Anda akan menggunakan hukum sebagai kriteria dan menangani insiden tersebut dengan adil dan benar. Ya, kita harus mengikuti instruksi Ketua Pengadilan dan menghukum berat orang-orang yang terlibat dalam kasus ini," kata Du Xiaohai. Lei Yong juga melaporkan, "Ketua, kali ini Komite Urusan Politik dan Hukum Partai Provinsi kami dan Departemen Keamanan Publik Provinsi juga secara khusus mengerahkan personel yang kompeten ke Wuyishan untuk memandu persidangan kasus ini, dan saya juga telah menginstruksikan Kejaksaan Provinsi dan rekan-rekan terkait tingkat tinggi di tingkat provinsi. Seluruh proses tindak lanjut penuntutan dan persidangan pasti akan membuat kasus ini sukses." Song Lao mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, sikap kerja yang ketat itu baik. Kami tidak bisa melakukannya karena kasus ini melibatkan saya dan teman-teman saya. Saya akan memperhatikannya. Aturan hukum harus diterapkan secara detail. Semuanya selesai. Ambil hukum sebagai kriteria tertinggi. Mengerti? Yakinlah, para pemimpin, kami harus dengan tegas melaksanakan instruksi Anda." Lei Jun segera berkata. Dia juga diam-diam bersukacita karena dia telah mempersiapkan diri sebelumnya, dan dia juga mengetahui tentang karakteristik Song Lao sebelumnya. Dia tahu bahwa Song adalah orang yang penuh kebencian dan kebencian, jadi dia tidak bersumpah bagaimana cara menghukumnya. Hal ini dilaporkan dari sudut pandang keadilan prosedural, dan fakta membuktikan bahwa hal tersebut sejalan dengan konsep lama Song. Setelah menyelesaikan kasus ini, Du Xiaoyu berkata, "Kepala, ada dua hal yang ingin Anda tanyakan. Pertama adalah bahwa pihak kota dan pemerintah kami berharap untuk mempekerjakan Kamerat Li Zifu sebagai konsultan senior industri budaya teh Wuyishan, untuk teh kota kami." Song Lao melambaikan tangannya dan berkata, "Ini tidak perlu. Berdasarkan pemahaman saya tentang Kamerat Li Zifu, dia tidak akan setuju untuk mengambil posisi terhormat seperti itu." Kemudian Song Lao berkata, "Jika Anda benar-benar tega membiarkan Kamerat Li Zifu bermain-main, saya sarankan Anda membiarkan dia pergi ke Dangdang untuk mengajar Tuan. Menurut pemahaman saya, ada profesi pembuat teh khusus di rumah Anda, sekolah kejuruan di kota, dan rekan-rekan Zifu membuat teh. Itu adalah keterampilan unik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jika Anda bisa memintanya pergi ke sekolah untuk memberikan ceramah kepada para siswa, itu juga merupakan warisan yang baik." Du Xiaohai segera mendengar kata-kata, "Kepala sekolah baik. Kita juga dapat memilih beberapa siswa dengan pemahaman yang lebih baik dan membiarkan mereka mengikuti Tuan Li Zifu, sama seperti guru sosial lama, dan mereka dapat menjaga kehidupan orang tua. Tuan-tuan, hidup, dapat dikatakan bahwa itu adalah dua burung." Song Laohe berkata sambil tersenyum, "Ide Anda tidak buruk.
Tetapi jika Kamerat Zifu setuju, sulit untuk mengatakannya, saya akan menyebutkannya kepadanya. Terima kasih, Kepala, Du Xiaohai berkata dengan penuh semangat. Song Lao tersenyum dan bertanya, kamu baru saja mengatakan ada 2 hal yang perlu ditanyakan, apa lagi? Oh, Ketua, saya ingin. Du Xiaohai ragu-ragu dan berkata, sejak Anda datang ke Wuyixian, saya ingin mengundang Anda untuk memeriksa dan memandu kota kami, terutama beberapa lokasi ikonik industri budaya teh. Misalnya, Kowloon. Setelah Xia Ruofei, yang diam tanpa terdengar, mau tidak mau bertanya, Duo Suji, apakah lokasi 6 pohon induk Dahongpao di Kowloon? Ketika Du Xiaohai mengajukan permintaan ini, dia masih khawatir dengan penolakan Song Lao. Sekarang Xia Ruofei tiba-tiba menunjukkan ketertarikan yang besar. Du Xiaohai juga dengan cepat mengangguk dan berkata, ya, 6 pohon induk Dahongpao paling terkenal di kota Wuyixian berada di utara Kuil Yongel di timur laut kota. Generasi revolusioner lama memuji Dahongpao, yang lahir dari pohon induk. Zhu Laojun juga menulis puisi untuknya. Penolakan awal Song sudah terlontar. Dia tidak suka dengan hal-hal yang diantar. Apalagi setelah pensiun, pejabat setempat mengatakan akan meminta kepala untuk memeriksa dan membimbing. Sebaliknya, dia lebih suka melihat-lihat tanpa merasa terganggu, sehingga Anda bisa melihat situasi yang lebih nyata. Namun, Song Laojian Xia Ruofei tampaknya sangat tertarik dengan pohon induk Dahongpao, dan sindiran Du Xiaohai terhadap puisi Zhu juga membangkitkan minatnya. Dia menghabiskan sisa hidupnya, dan dia sangat menghormati Panglima tertinggi tentara. Tempat di mana Panglima berada, memuji teh, dia juga melahirkan ide untuk melihat. Du Xiaohai melihat kereta api yang panas dan keras menghantam, kepala, kebun teh ekologis yang kami kembangkan di dekat Jiulong, dan sekolah teh, kami juga ingin meminta bimbingan Anda. Song Lao tidak bisa menahan senyum, apa yang bisa kuberikan padamu sebagai orang awam? Du Xiaoyu tersenyum dan tidak berani berbicara. Ketika dia mengira Song Lao akan menolak, Song Lao berkata, karena di sini, tidak apa-apa untuk pergi dan melihat. Tapi saya lihat, Anda tidak diperbolehkan membuat pengaturan itu, mobil polisi mana yang membuka jalan, persimpangan jalan, tempat-tempat indah, dan sebagainya, tidak diperbolehkan. Tidak dapat mengganggu orang, kami akan lewat dengan tenang, jangan membuat khawatir masyarakat lokal dan wisatawan. Ya, Du Xiaohai berkata dengan gembira. Kita harus mengikuti instruksi kepala. Kemudian Du Xiaohai bertanya dengan ragu-ragu, kepala, kalau begitu, apakah Anda ingin kami bertanya kepada Tuan Li Zifu bersama-sama? Dia ahli dalam bidang ini, dan dapat memberi kami lebih banyak bimbingan. Song Lao Shen berkata sedikit, masih selamanya, Kamerat Zifu sedikit tidak nyaman. Benar, karena saya sudah mengatakan ini, Du Suji, tolong atur sendiri dan berikan kepada Kamerat Zifu di rumah sakit terbaik di kota. Teliti pemeriksaan fisik. Oke, aku akan segera melakukannya. Du Xiaohai berkata dengan cepat. Song Lao mengangguk dan berkata, baiklah, karena kita akan ke Kowloon, ayo berangkat besok pagi. Dia memandang orang-orang di ruangan itu dan berkata, tidak perlu rombongan. Jangan bergerak, saya di sini untuk tinggal bersama Xiao Lu, dan menemani Kamerat Zifu ke rumah sakit. Xiao Xia dan Xiao Rui akan menemani saya, dan yang lainnya bersiaga di hotel. Kemudian Song Lao melihat ke arah Lei Yong lagi, dan berkata dengan canggung, Sekretaris Li, saya pikir kalian bertiga harus pergi ke satu tempat dan memberi saya panduan, menurut Anda. Lei Yong berkata dengan cepat, tidak masalah, biarkan Xiao Du pergi. Dia adalah sekretaris di sini, semua aspek sudah familiar, dan aku serta He Suji pergi untuk menangani kasus kemarin. He Suji adalah pengingat buku ketua kota Songping dari Lei Yong. Faktanya, apakah itu Lei Yong atau He Suji, tentu saja dia ingin tetap bersama Song Lao, tetapi yang utama adalah, mereka tentu saja tidak bisa mengatasinya. Du Xiaohai sangat senang. Dia juga diam-diam memutuskan bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik, dia akan membiarkan perjalanan Song Lao ke Kowloon menjadi sempurna dan lengkap, untuk menutupi kesan buruk bahwa pekerjaan sebelumnya tidak ada dalam kepemimpinan. Jadi para pejalan kaki langsung berangkat. Sebelum berangkat, Su Wu yang menginap di hotel untuk menulis laporan, juga menyerahkan senjatanya kepada Xia Ruofei kemarin, yang membuatnya merasa canggung.
Meski kali ini didampingi pimpinan pemerintah setempat, ia tetap merasa sedikit khawatir. Mobil tersebut masih menggunakan mobil niaga Mercedes-Benz yang merupakan kendaraan khusus anti peluru. Keamanan mobil di dalam kota tidak sebanding dengan ini. Pengemudinya adalah orang kuat yang dipilih oleh Huang Fang. Du Xiaohai duduk di posisi kopilot dengan penuh minat. Ini adalah cara yang low profile dan nyaman baginya untuk memandu pengemudi. Xia Ruofei masih duduk di kursi di sebelah Song Lao sehingga ia dapat memaksimalkan keselamatan kepala. Adapun Song Rui, tentu saja hanya hidup duduk di barisan belakang. Setelah meninggalkan hotel, mobil terlebih dahulu menuju ke arah timur laut sesuai petunjuk navigasi. Du Xiaohai terus-menerus memperkenalkan situasinya kepada Song Lao. Dia dapat melihat bahwa dia sangat paham dengan situasinya. Kemana perginya mobil itu, dia memperkenalkannya, beberapa datanya berantakan. Song Lao juga mendengarkan dengan penuh minat, terkadang menyebutkan satu atau dua pertanyaan, Du Xiaohai dapat menjawab dengan sangat tenang. Xia Ruofei, yang duduk di samping, tidak peduli dengan apa yang dikatakan Du Xiaohai. Pikirannya sudah melayang ke Kowloon. Itulah 6 pohon induk dahongpao yang misterius. Xia Ruofei selalu memiliki pikiran untuk menanam pohon teh teratas di ruang peta spiritual, dan pohon induk dahongpao ini tentu saja merupakan pilihan terbaik. Saya tidak tahu apakah saya akan pergi ke sana kali ini. Apakah ada peluang untuk mendapatkan 1 atau 2 cabang teh? Xia Ruofei berkata dalam hatinya, meskipun itu bukan potongan standar, itu tidak masalah. Selama itu adalah cabang dari pohon induk, ruang peta spiritual pasti dapat dimasukkan ke dalam kehidupan. Hei, yang terbaik adalah memiliki 1 atau 2 cabang di masing-masing dari 6 pohon. Karena Xia Ruofei telah memeriksa informasinya, ke-6 pohon induk tersebut bukanlah varietas yang sama, serta jenis daun dan masa perkecambahannya berbeda. Jika mereka bisa mengumpulkan semuanya, dia bisa meniru 6 jenis pohon teh dahongpao di ruangan itu, dan kualitasnya bahkan bisa melebihi pohon induk di rakit Kowloon. Xia Ruofei berpikir sangat bersemangat mobil dengan cepat sampai di kawasan pemandangan. Wu Yishan, meski Song Lao menyuruhnya untuk tidak menjadi istimewa, namun tidak mungkin selalu membiarkan Song Lao turun di pintu masuk tempat pemandangan itu, seperti turis biasa, mengantri bersama turis biasa untuk membeli tiket, lalu mengantri untuk menunggu, untuk bus di area pemandangan. Demi alasan keamanan, Xia Ruofei tidak akan setuju untuk melakukannya. Oleh karena itu, Song Lao masih melanggar pengaturan Du Xiaohai, dan mobil langsung melaju ke tempat pemandangan. Kawasan pemandangan Wu Yishan terdiri dari banyak bagian, yang masing-masing berdiri sendiri. Tujuan semua orang hari ini adalah kawasan pemandangan dahongpao di dalamnya. Mobil bisnis Mercedes-Benz langsung menuju tempat pemandangan dahongpao, selanjutnya harus berjalan kaki, dan ke-6 pohon induk dahongpao berada di ujung jalan ini. Untungnya, Song Lao sekarang sangat energik, dan tempat pemandangan dahongpao tidaklah besar. Tentu tidak ada masalah untuk berjalan kaki sebentar. Semua orang mendapat mobil, udara di pegunungan memancarkan keharuman bumi, dan samar-samar daun teh dipenuhi wangi yang membuat orang merasa segar. 2 atau 3 kader penampilan sudah menunggu di gerbang tempat pemandangan, dan mereka menyapa mereka dengan cepat. Du Xiaohai memperkenalkan Song Lao dengan aslinya. Salah satu dari orang-orang ini adalah Direktur Biro Industri Teh Kota, satu adalah Direktur Lembaga Penelitian Teh Kota, dan yang lainnya adalah Direktur Komite Pengelolaan Kawasan Pemandangan. Song Lao tersenyum licik pada mereka dan berinisiatif untuk menjangkau mereka dan berkata, kawan-kawan yang keras. Ini hanyalah kader setingkat departemen. Di mana Anda pernah melihat Song Lao yang begitu besar? Saya sangat bersemangat, dan saya cukup tersanjung untuk maju dan berjabat tangan dengan Song Lao. Du Xiaohai berkata, Kepala, ini adalah tempat pemandangan dahongpao kami, yang memiliki kebun teh ekologis dan tempat pembibitan percobaan dari Institut Penelitian Teh. Song Lao tersenyum dan berkata, masuk. Ayo masuk dan lihat. Tolong kepalanya. Pejalan kaki masuk melalui gerbang tiket tempat pemandangan dahongpao. Setelah memasuki tempat pemandangan, terdapat jalan batu yang melewati kebun teh dan melewati pepohonan teh hijau berkeping-keping. Kepala, teh tahun ini telah dipetik, tepat setelah festival musim semi baru saja mencatatkan sejumlah teh baru. Jadi sekarang kebun teh sedang dalam tahap pemulihan. Du Xiaohai berkata sambil tersenyum,
kebun teh ini dimiliki oleh petani teh lokal ketika pembangunan tempat pemandangan itu. Para petani teh semuanya telah pindah ke gunung, tetapi hak pengelolaan kebun teh masih diberikan kepada mereka. Song Lao mengangguk dan berkata, "Baiklah. Adalah hal yang baik bagi pemerintah untuk terlibat dalam pembangunan dan konstruksi, tetapi pemerintah tidak dapat menyerang kepentingan massa dan tidak dapat bersaing dengan rakyat. Ini adalah hal yang baik untuk Anda." Du Xiaohai berkata dengan rendah hati, kepala sekolah telah memenangkan hadiah. Sepanjang jalan, lumpur segar dan aroma samar teh wangi, dan pemandangan minyak hijau dan minyak, dan puncak-puncak di kejauhan dari puncak dan bebatuan yang aneh, satu sama lain, orang merasa seluruh hati terbuka lebar. Du Xiaohai juga memperkenalkan situasi setiap kebun teh di tempat pemandangan Da Hongpao. Fokus pengenalannya tentu saja adalah kebun teh ekologis Biro Industri Teh Kota dan pembibitan percobaan Lembaga Penelitian Teh. Du Xiaohai sangat akrab dengan bisnis ini. Direktur Biro Teh dan Direktur Lembaga Penelitian Teh pada dasarnya tidak perlu menambahkan apapun. Namun, Song Lao sering mengangguk setelah mendengarkannya. Dari waktu ke waktu, dia akan menanyakan satu atau dua pertanyaan, jelas memperkenalkan sesuatu kepada Du Xiaohai. Masih cukup tertarik. Du Xiaohai secara alami bahagia di hatinya. Dia mengatur kata-katanya dengan sangat serius dan teliti, menjawab pertanyaan Song Lao. Kelompok itu berjalan dan berkata, dan segera sampai di ujung jalan. Dari kejauhan saya melihat ukiran batu dengan tulisan, Da Hongpao, berwarna merah di dinding batu di kejauhan. Terdapat 6 pohon teh di dinding tebing curam sebelah pahatan batu. Du Xiaohai memperkenalkan, kepalanya adalah 6 pohon induk Da Hongpao yang terkenal di depan. Ukiran batu di sisi dinding batu diukir oleh para biksu kuil Tianxin selama Republik Tiongkok. Song Lao mendengarkan dengan penuh minat, dan tiba-tiba dia melihat sebuah bisnis di bawah tebing, tapi papan namanya cukup mencolok. Song Lao Xiao menunjuk ke depan dan berkata, telur pertama di dunia. Nama ini menarik. Du Xiaohai berkata dengan sedikit malu, kepalanya sebenarnya menjual telur teh, tetapi daun teh pembuat teh adalah Da Hongpao. Papan namanya hanyalah gimik dari pedagang. Direktur Komite Manajemen Pemandangan mengarang, kepala, toko ini telah buka selama bertahun-tahun, dan ini juga merupakan penyewa lama kami. Meskipun papan namanya agak berlebihan, perusahaan itu masih beroperasi dengan itikat baik, dan sebutir teh hanya dijual $3. Setelah mendengarkan Song Rui, dia membuat pepatah menarik, telur teh seharga $3 tidak boleh dibuat dari teh Da Hongpao di pohon induk. Atau bukan darahnya. Direktur Panitia Pengelola mengatakan, Anda tertawa. Pohon induk Da Hongpao sudah berhenti dipetik sejak awal tahun 2007, namun teh yang digunakan di toko ini juga cukup asli, yaitu, teh Da Hongpao yang diproduksi di kebun teh kami yang indah. Song Lao sedikit mengangguk dan berkata, mari kita coba rasa, telur pertama di dunia. Du Xiaohai dengan cepat berkata, oke. Kepala, ada rumah teh di depan, kita juga bisa pergi minum teh. Song Lao Shuang berkata, ya. Xiao Rui, kamu pergi membeli beberapa telur teh, dan pergi ke rumah teh. Baiklah, Song Rui seharusnya. Du Xiaohai buru-buru berkata, kepala, kami akan membelinya. Song Lao melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu digunakan, biarkan Xiao Rui menjalankan tugas dengan sangat baik, cucuku terlalu malas, dan akhirnya keluar sekali, sehingga dia bisa memanggilnya untuk memanggilnya. Setelah Xia Ruofei mendengarkan, dia tidak bisa membantu tetapi tertawa. Song Rui tidak berani menyangkal wajahnya. Adapun Du Xiaohai dan yang lainnya, mereka ingin tertawa dan tidak berani tertawa. Mereka hanya bisa tertawa beberapa kali telah digantung sepanjang waktu secara bertahap menyatu, dan alisnya berkerut. Karena toko itu terhalang oleh pemandangan sebelumnya, ketika Song Lao mendekat, dia melihat seluruh tim tentara polisi bersenjata berdiri di tebing. Nada suara Song Lao agak buruk. Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin bergerak? Bagaimana Anda masih bisa mentransfer pasukan? Du Xiaohai dengan cepat menjelaskan, Anda salah paham. Hari ini adalah hari di mana Balai Penelitian Teh secara rutin memangkas dan melindungi ke-6 pohon induk Da Hongpao. Tentara polisi bersenjata ini juga datang untuk menjaga ketertiban. Setiap kali kami merawat pohon induk, kami akan meminta kepolisian bersenjata mengirimkan kelas pejuang untuk membantu menjaga ketertiban. Wajah Song Laowen sedikit malu dan bertanya, apakah ini benar?
Ya, Du Xiaohai berkata, kepala, rekan-rekan di tim asli juga mengusulkan apakah akan memperbaiki pemangkasan, tapi saya katakan itu tidak perlu. Kepala ingin melihat siapa kita, jadi saya membuat keputusan untuk membiarkan Biro Teh dan kawan-kawan di Institut Penelitian Teh bekerja seperti biasa. Song Lao akhirnya menunjukkan senyuman dan mengangguk. Du Xiaohai diam-diam merasa lega. Dan Xia Ruofei di samping. Melihat pemandangan ini, hati tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia berpikir sepanjang jalan untuk mendapatkan beberapa cabang pohon induk. Saya tidak menyangka akan begitu pintar hari ini menyembuhkan, yang pasti akan memotong beberapa cabang. Peluang ada di depan Anda. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana, lalu bertanya dengan nada tenang, Du Suji, saya sangat tertarik dengan 6 pohon teh ini. Bolehkah saya pergi melihatnya? Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan mempengaruhi pekerjaan kawan-kawan. Du Xiaohai dengan cepat berkata, tidak masalah. Tapi, pohon induk semuanya ada di tebing, dan jalan yang harus dilalui sangat sempit dan curam, tidak begitu bagus. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya tidak punya masalah. Song Lao juga berkata sambil tersenyum, keterampilan Xiao Xia sangat bagus, memanjat tentu tidak masalah. Du Xiaohai melihat Song Lao Du mengatakan ini, dan dengan cepat memberitahu Direktur Biro Teh di sekitarnya, ya, sekretaris, bawalah pria itu berkunjung dan perhatikan untuk melindungi keselamatannya. Oke, Sekretaris Ye segera berkata, aku mengganggumu, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Sama-sama, sama-sama. Xia Ruofei mengikuti Yesu bersama dan berjalan menuruni tebing. Kali ini setelah festival musim semi, merupakan musim sepi bagi wisatawan. Tidak banyak turis di tempat pemandangan itu. Dan di sebelah klub teh, ada sekelompok polisi bersenjata lengkap yang dipersenjatai dengan peluru tajam, dan Xia Ruofei baru saja pergi sebentar, jadi dia tidak perlu khawatir tentang keamanan Song Lao. Beberapa staf Biro Teh berada di bawah tebing dan menjaga ketertiban dengan tentara polisi bersenjata, terutama untuk mencegah orang masuk dan menyebabkan bahaya keselamatan. Direktur Ye secara pribadi membawa orang ke sini, mereka tentu saja tidak akan berhenti. Ada jalan yang sangat sempit di bawah tebing, dan Direktur Ye memimpin dan berjalan di tangga batu. Dia berbalik dan berkata, kamu pelan-pelan, perhatikan kakimu. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan melangkah ke tangga batu. Jalan ini sangat curam. Ada banyak tempat di mana Anda perlu menggunakan tangan dan kaki, dan badan bisa dilewati di dekat tebing. Di sebelah tebing, Anda mungkin akan menjatuhkan bawang putih dengan kaki Anda. Jadi kalau rata-rata orang datang, mungkin lembut. Namun, Xia Ruofei tetap datar seperti biasanya. Jalan seperti ini tidak menimbulkan kesulitan baginya. Setelah beberapa saat menuruni lereng curam, kedua pria itu melewati kata, Dahongpao, dan sampai pada platform yang agak menonjol. Ada 4 pohon teh yang tumbuh di sini. Beberapa lagi di platform ini, ada platform yang lebih kecil, ada pohon teh yang tumbuh di sana, lalu ada pohon teh, totalnya ada 6. Direktur Ye berkata, 6 pohon ini adalah pohon induk Dahongpao yang terkenal di dunia. Pohon yang paling dekat dengan kita sama dengan pohon di platform depan. Ini adalah pohon kedua, pohon teh paling banyak di platform bawah adalah homolog. Teh Dahongpao yang saat ini beredar di pasaran dibudidayakan dengan perbanyakan aseksual dari stek 6 pohon ini. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berjalan menuju pohon yang paling dekat dengannya. Staf telah menyelesaikan pemangkasan keempat pohon dan dipindahkan ke platform bawah lapisan tengah, dan cabang-cabang yang dipangkas pada keempat pohon tersebut disatukan oleh staf dan ditumpuk di bawah pohon masing-masing. Saya pasti telah mengambil cabang-cabang ini ketika saya hendak pergi. Xia Ruofei berkata, Direktur Ye, bolehkah saya melihat lebih dekat? Tentu saja, tapi tanahnya tidak datar, keselamatan harus diperhatikan. Sekretaris Ye berkata cepat. Jika orang lain yang mengajukan permintaan ini, dia tidak boleh menyetujuinya. Pohon induk Dahongpao ini terlalu berharga. Pemerintah kota Wuxian telah mengasuransikan ratusan juta mata uang Tiongkok. Dan dengan tim teknis yang profesional sepanjang tahun, teknis pemeliharaan ke-6 pohon induk Dahongpao, termasuk pemangkasan cabang, menjaga lingkungan ekologi dan lain sebagainya. Tapi Xia Ruofei adalah orang di sekitar Song Lao. Bagaimana permintaan Sekretaris Ye untuknya bisa ditolak? Selama Anda tidak merusak pohon induknya,
tentu Anda ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Xia Ruofei tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu pergi ke Dahongpao pertama dan mengamati keadaan dengan cermat. Padahal, pikirannya telah mengunci tumpukan dahan yang terpangkas di bawah pohon. Cabang-cabang ini bertumpuk, Xia Ruofei sengaja atau tidak sengaja mengaburkan pandangan Ye, dan kemudian pikirannya sedikit tergerak. Bagian bawah tumpukan relatif tebal dan menghilang begitu saja. Momen berikutnya muncul di angkasa. Karena cabang-cabang ini bertumpuk, maka ada satu cabang yang berkurang di bagian bawah, yang tidak terlihat dari luar. Saat ini, suasana hati Xia Ruofei sangat menyenangkan, dan dia juga diam-diam berterima kasih pada dirinya sendiri karena telah meningkatkan ruang tepat waktu. Peningkatan ruang inilah yang memungkinkan dia menyimpan item langsung keluar angkasa tanpa memanggil gulungan gambar. Dan karena adanya peningkatan ruang, ia bahkan dapat langsung mengakses objek target tanpa menyentuh objek target, asalkan objek target berada dalam jarak 2 meter dari sisinya. Kombinasi faktor-faktor inilah yang memungkinkan Xia Ruofei secara tidak sengaja membawa cabang-cabang yang dipangkas ke dalam ruang. Xia Ruofei mengambil total 3 cabang. Setelah mencari pohon teh, dia beralih ke pohon teh berikutnya. Segera Xia Feifei tinggal di bawah 4 pohon teh untuk sementara waktu. Menurut Sekretaris Ye, Xia Ruofei baru saja mendekati pohon induk legendaris Dahongpao demi psikologi berburu. Toh, rasa penasaran anak muda relatif kuat. Dan Xia Ruofei sangat disiplin sepanjang proses, dan tubuhnya benar-benar tidak bersentuhan dengan pohon teh, jadi Sekretaris Ye juga sangat diyakinkan. Faktanya, Xia Ruofei telah melewati lingkaran ini dan berhasil mengambil cabang dari 4 pohon dan secara tidak sadar menelan sebagian ke dalam ruang. Dia mengambil 3 cabang untuk setiap pohon. Terlebih lagi, Xia Ruofei masih sangat berhati-hati, dan cabang-cabang ini dikendalikan oleh pikiran, yang semuanya jatuh pada sangkar besi yang digunakan untuk menutupi sarang lebah kuda di ruang baru. Jika dahan tidak bersentuhan langsung dengan tanah, selama tidak langsung menyentuh tanah di dalam ruangan, maka dahan tersebut benar-benar segar dan tidak akan membusuk dan rusak seiring berjalannya waktu. Xia Ruofei ini telah dikonfirmasi sepenuhnya setelah pengujian berulang kali. Kedua, lokasi sarang lebah kuda hampir berada di area hitam zona terlarang mereka. Setelah serangan terakhir oleh ketiga keong tersebut, si kulit hitam benar-benar takut untuk mendekati kandang, sehingga jubah Dahong ditaruh di sana, yang paling aman. Tujuan terbesar dari perjalanan ini telah tercapai. Xia Ruofei memiliki kegembiraan yang tidak bisa ditahan. Dia mencoba mengendalikan emosinya dan membuat dirinya setenang mungkin. Adapun 2 pohon teh yang lebih jauh, Xia Ruofei tidak berniat melewatinya. Pertama, karena staf terkonsentrasi pada sisi operasi pemangkasan, tidak mungkin mengambil cabang tanpa menyadarinya. Kedua, Sekretaris Ye juga telah memperkenalkannya. Ada 2 pohon teh dan yang pertama di sini. Pohon teh yang kedua bersifat homolog, artinya semuanya berasal dari varietas yang sama, sehingga tidak perlu mengambil beberapa cabang. Setelah menontonnya sebentar, Xia Ruofei mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Direktur Ye, dan kemudian mereka menempuh jalan yang sama bersama. Ketika saya turun ke dinding batu, Xia Ruofei melihat Song Lao dan yang lainnya sedang duduk di paviliun bernama Ruang Teh Kowloon, dan mengobrol sambil minum teh, jadi mereka langsung pergi. Beberapa orang sedang duduk di sebelah meja kopi antik. Seorang wanita muda yang mengenakan congsam porselen biru putih sedang membuat teh untuk semua orang. Gioknya yang subur mengacu pada perangkat teh, dan gerakannya mengalir, yang terlihat sangat enak dipandang. Ada juga beberapa telur teh coklat di atas meja kopi. Saya ingin melihat telur pertama di dunia, yang dibeli Song Rui. Song Lao melihat Xia Ruofei datang dan tersenyum dan bertanya, "Xiao Xia, setelah membaca pohon induk Dahongpao, bagaimana perasaanmu?" "Kepala, bagaimana saya bisa melihat pintu ini?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya merasa seperti pohon teh di kebun teh, ini sedikit lebih panjang." Song Lao haha tersenyum dan berkata, "Ini masih sangat khusus. Saya orang awam, terlihat segar." Xia Ruofei duduk sambil berbicara. Wanita cantik yang membuat teh segera menyerahkan secangkir teh kepada Xia Ruofei. "Terima kasih," kata Xia Ruofei. Dia menyesap cangkirnya dan bertanya, "Kepalanya, lewat sini, bagaimana perasaanmu?" Song Lao berkata, "Pemandangan Guilin adalah yang terbaik di dunia,
tidak sebagus Wu Yi dan Xiao Qiu. Ini benar-benar tidak berlebihan. Meskipun kali ini adalah sekilas bunga, tetapi sekilas keseluruhan macan tutul, Wu Yishan benar-benar layak dari gunung dan sungai, batu dan tulang. Terlihat mood Song Lao masih relatif lancar hingga saat ini. Du Xiaohai di sampingnya tentu saja sangat senang. Dia membanting setrika dan memintanya, kepalanya, kalau tidak. Selanjutnya, ambil rakit bambu. Dari Sungai Jiuku, pada dasarnya Anda dapat melihat sebagian besar tempat representatif di Wuyishan. Song Lao mendengarkan detak jantungnya, tetapi ketika dia tidak berbicara, ponsel Song Rui berdering. Song Rui mengambil dua kata itu dan menyerahkan teleponnya kepada Song Lao. Dia berkata, "Kakek, itu adalah Lu Susu." Alis lama Song terangkat dan mengulurkan tangan serta mengambil telepon. "Hei, Xiao Lu. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Direktur Lu di akhir telepon." Wajah Song sedikit berubah. Dia berdiri dan berjalan perlahan keluar ruang teh dan bertanya, apakah situasinya serius dan tidak serius. Du Xiaohai memandang Song Lao dengan sedikit gugup. Dia juga bermain drum di dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah ada masalah di kota ini. Setelah mendengarkan Song beberapa saat, Song berkata, "Xiao Lu, hubungi kawan-kawan terkait di Provinsi Tenggara, atur rumah sakit yang lebih baik di kota Sanshan, dan undang beberapa ahli untuk berkonsultasi dengan Afgo." Segera Song Lao menyelesaikan panggilan telepon dan menukar telepon dengan Song Rui. Dia berkata kepada Du Xiaohai, "Duo Suji, terima kasih atas undangan baik Anda. Tapi kali ini saya tidak akan duduk di rakit bambu. Kamera Li Zifu punya sedikit masalah. Saya ingin kembali dan menemuinya." "Oke, tolong, kata Du Xiaohai cepat. Hatinya juga sedikit lega, tapi itu tidak menjadi masalah di kota. Semua orang berjalan keluar dari tempat pemandangan itu. Xia Ruofei berjalan mengelilingi Song Lao, dan dia berbisik, "Kepala, kondisi Tuan Li Lao sangat serius." Song Lao berkata, "Dokter mungkin menderita sakit perut yang disebabkan oleh batu ginjal. Seharusnya tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Namun, saya ingin mengatur rumah sakit untuk perawatan di Asange di Sanshan. Bagaimanapun, kondisi medis dan ahlinya sumber daya ibu kota provinsi lebih baik dari ini." Petik 2. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Baiklah, pergilah ke Sanshan untuk berobat." Segera semua orang kembali ke tempat. Pemandangan Da Hongpao dan para pejalan kaki meninggalkan mobil juga sangat mengikuti mobil tersebut, namun melambaikan tangan kepada Song Lao dan yang lainnya di pintu masuk tempat pemandangan itu. Setelah naik bus, Song Lao langsung menyuruh pengemudi untuk pergi ke kota Yangdun, karena Li Zifu sudah menyelesaikan pemeriksaan dan pergi rumah. Ketika sekelompok orang datang ke bengkel listrik Yuseng di kota Yangdun, Niu Yuseng sedang menyalakan TV yang rusak. Ketika dia melihat Song Lao dan yang lainnya, Niu Yuseng segera berdiri dan berkata, "Kepala, kamu datang." Petik 2. "Yuseng, Afuge?" tanya Song Lao. "He, ayah ada di atas." Niu Yuseng berkata, "Tolong tanyakan di sini." Song Lao bertiga naik ke atas bersama Niu Yuseng. Li Zifu sedang duduk di ruang tamu dan berbicara dengan Direktur Lu. "Ayah, kepalaku datang menemuimu," kata Niu Yuseng. "Lagu kecil akan datang." Li Zifu terlihat sangat baik, "Ayo minum teh." Direktur Lu juga segera berdiri dan menyapa Song Lao. Song Lao berjalan mendekat dan duduk di kursi di sebelah Li Zifu dan berkata, "Afuge, ku dengar Xiao Lu berkata bahwa kamu telah menemukan batu ginjal. Kamu dapat kembali ke Sanshan bersamaku." "Aku membiarkan Xiao Lu menghubungi rumah sakit di Sanshan kota." "Benar," Li Zifu berkata, "lagu kecil, kamu tidak perlu terlalu merepotkan, ini bukan masalah besar. Rumah sakit ini dapat menyembuhkan hal yang sama. Kondisi di sini tidak bagus." Song Lao berkata, "Afghanistan, kamu akan kembali bersamaku." Niu Yuseng juga menasihati, "Ayah, karena kepala sudah mengatakannya, kamu pergi ke Sanshan untuk berobat. Kondisi rumah sakit kota provinsi bagus, dan keterampilan medis dokter juga cemerlang, yang jauh lebih kuat daripada tempat kecil kami." Petik 2. "Aku tidak pergi. Tidak ada yang salah dengan itu." Li Zifu berkata dengan keras kepala. Song Lao memikirkannya dan berkata, "Afghanistan, saya awalnya mengatur pekerjaan yang baik untuk Anda. Jika Anda tidak kembali ke ibu kota provinsi untuk berobat, maka saya dapat memberikannya." Li Zifu memandang Song Lao dan bertanya, "Apakah Anda mengatur tugas untuk saya?"
Song Lao Xiao berkata dengan gembira, ya. Anda tidak selalu khawatir teh buatan tangan Anda akan hilang di tangan Anda. Saya memberi tahu rekan-rekan terkemuka di pemerintah daerah Anda hari ini, silakan pergi ke profesi pembuat teh di sekolah profesional. Siswa pergi ke kelas, dan kamu juga dapat menemukan beberapa siswa yang pandai belajar dan menerima mereka sebagai murid, biarkan mereka belajar kerajinan teh bersamamu. Li Zifu mendengarkan, dan matanya segera menunjukkan secercah warna. Penampilan Song Lao juga menunjukkan senyuman. Dia tahu bahwa Li Zifu telah mengumumkan bahwa dia telah keluar dari sungai dan danau selama 10 tahun, tetapi kecintaannya pada bisnis ini tidak berkurang, dan dia selalu berharap seseorang dapat membuat tehnya sendiri. Pengerjaan terus berlanjut, jadi dia berkata dengan hangat, Afghanistan, khotbah ini bukanlah tugas yang mudah. Tidak baik berada dalam keadaan sehat. Dan sekolah sudah dimulai, dan semakin cepat tubuhmu pulih, semakin cepat kamu bisa pergi ke sekolah. Salah. Petik 2. Li Zifu berkata sambil tersenyum, kamu adalah lagu kecil. Ini adalah militer bagiku. Sepertinya aku tidak akan kembali bersamamu. Song Lao haha tertawa dan berkata, Yu Seng, berikan Afge untuk membereskan semuanya, kami akan kembali ke Sanshan setelah kamu selesai makan siang. Bagus. Terima kasih, kepala. Kata Niu Yuseng cepat. Semua orang makan siang bersama di rumah Li Zifu, lalu Niu Yuseng dan Li Guizi serta istrinya mengantar Li Zifu ke mobil. Li Zifu juga secara khusus membawakan teh yang telah dia kumpulkan, dan mengatakan teh itu diberikan kepada Song Lao. Karena saya berpikir untuk mentraktir Li Zifu, ketika saya kembali, Song Lao memutuskan untuk mengambil mobil langsung karena stasiun Wuyixian Utara terdekat sangat sedikit, dan stasiun Wuyi Shandong jauh. Lebih cepat untuk kembali ke Sanshan secara langsung. Mobil bisnis Mercedes-Benz bergabung dengan dua mobil Mercedes-Benz yang dipimpin oleh Huang Fang di persimpangan. Ketiga mobil tersebut membentuk tim kecil dan langsung melaju dari luar kota menuju ke arah kota Sanshan. Xia Ruofei, yang duduk di kursi penumpang mobil bisnis, juga bersemangat untuk pergi. Ia ingin segera pulang, lalu memasukkan dahan pohon dahongpao ke tempatnya. 3 jam kemudian, mobil melewati jalan raya di pintu keluar timur kota Sanshan. Pada saat ini, ponsel Xia Ruofei berdering, dan dia mengeluarkannya untuk melihat bahwa Liang Qichao yang meneleponnya, dan hatinya samar-samar menebak tujuan panggilannya. Dengan sedikit kegembiraan, Xia Ruofei menjawab telepon. Kak Liang, jika kamu terbang, kakekku akan kembali ke Tiongkok hari ini, mungkin ke kota Sanshan besok. Liang Qichao tidak sabar untuk bertanya, apa yang terjadi dengan materi lama Jin Xinan? Saya siap sekarang, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Oh bagus, Liang Qichao berkata dengan penuh semangat. Jika kamu terbang, terima kasih banyak. Temanmu berhutang banyak padamu, jangan terlalu sopan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Liang Ge, apakah kamu ingin datang dan melihat materinya dulu? Tidak perlu, aku bisa mempercayaimu. Liang Qichao berkata, keluarga kami harus berangkat hari ini untuk pergi ke Sencheng untuk menyambut ayah, dan tidak ada waktu untuk datang dan melihat, ceritakan padaku data umum dari Jin Xinan. Saya senang sekali memberitahu orang tua itu. Tidak masalah, saya akan segera mengirimkan pesan kepada Anda. Kata Xia Ruofei menyegarkan. Dengan baik, kata Liang Qichao. Hei, sekarang bahkan ayahku tidak mengetahuinya. Dia mengalami depresi selama beberapa hari. Aku menantikan 2 hari ketika dia mendengar bahwa aku juga menemukan adas manis. Apa ekspresinya? Setelah menutup telepon, Xia Ruofei juga merasa sangat bersemangat. Benar-benar hal yang baik akhir-akhir ini. Kali ini, saya baru saja mendapatkan cabang pohon induk dahongpao. Saya segera menjual Jin Xinan, dan saya bisa menghasilkan banyak uang. Saya rasa enak. Mobilnya dalam kecepatan tinggi, sudah malam. Oleh karena itu, tim langsung kembali ke rumah sakit lain diguling keesokan harinya untuk pergi ke rumah sakit. Mobil Xia Ruofei berhenti di halaman lain guling. Dia enggan menerima undangan Song Lao untuk tinggal untuk makan malam. Dia pergi dari rumah sakit dan kembali ke peternakan Taoyuan ke gerbang pertanian. Para pekerja pertanian hendak pulang kerja. Ketika Cao Tishu melihat Xia Ruofei, dia segera menghentikan mobilnya, dan dengan bersemangat mengatakan kepadanya bahwa sayuran di pertanian dapat dipanen. Ke samping dan pergi ke rumah kaca sayuran bersamanya.
Cao Tishu menunjuk ke sayuran hijau di rumah kaca dan berkata, "Bos, saya telah memasak selama sisa hidup saya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat sayuran yang begitu enak dan berkualitas tinggi. Bisa dikatakan bahwa benih berteknologi tinggi masih ada. Sungguh menakjubkan." Xia Ruofei melihat sayuran ini, dan ada rasa pencapaian di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Lao Cao, ini juga kemampuanmu untuk bekerja." Cao Tishu tersenyum dan berkata, "Kami sedang merawat sayuran ladang setiap hari. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya mengatakan bahwa sayuran ini terlalu bebas dari rasa khawatir. Tidak perlu mengendalikan hama dan penyakit, aku tidak punya banyak hal untuk dijalani dalam sehari." Xia Ruofei melihat lebih dekat, sayuran ini benar-benar lubang cacing, dan warna hijau daunnya sangat murni, ada perasaan jernih, seperti ukiran batu giok, bahkan ada perasaan tidak nyata. Ini sepenuhnya memenuhi standar menanam sayuran di luar angkasa. Xia Ruofei berkata dengan gembira, "Lao Cao, bagus sekali. Dengan cara ini, mulai besok, kami akan menyediakan sayuran untuk klub Shijiang Yuehui dan restoran Lingji dari rumah kaca sayuran. Saya akan membiarkan Xiao Peng memberi Anda data spesifik." Petik 2. Tidak masalah. Cao Tishu berkata sambil tersenyum. "Setelah bekerja selama beberapa bulan, akhirnya aku mendapatkan hasilnya. Cao Tishu sudah lama menantikan hari ini. Kalau tidak, aku mendapat gaji setinggi itu dalam sebulan dan pekerjaanku mudah." Beberapa pekerja merasa tidak nyaman di hati mereka. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, "Mulai besok pagi, Anda akan mengatur agar para pekerja mengambil giliran kerja. Mereka akan datang untuk mengambil sayuran sekitar pukul 5, kemudian menyiapkan sayuran sesuai kebutuhan masing-masing keluarga. Secara umum, mereka jam setengah 6. Saya akan mengirim mobil untuk menariknya." "Baiklah, bos," lega, kata Cao Tishu. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, "Baiklah, para pekerja yang datang untuk mengambil sayuran di pagi hari, kami menghitung lembur dan memberi Anda upah lembur. Anda tidak perlu melakukannya." Cao Tishu berkata dengan cepat, "Tidak ada pekerjaan di siang hari. Orang lanjut usia kami bangun pagi-pagi dan harus bekerja lembur. Itu tidak akan berhasil," kata Xia Ruofei. "Setelah cold storage dibangun, Anda dapat mengambilnya 1 hari sebelumnya. Sebelumnya, Anda perlu datang lebih awal setiap hari. Dan itu hanya bersifat sementara jika Anda tidak sedang sibuk bekerja. Setelah kolam ikan dan kebun buah-buahan disatukan, hidupmu akan semakin baik. Itu tidak harus bekerja lembur." Cao Tishu berkata dengan tegas, "Gaji kami sudah cukup tinggi. Semua orang merasa tidak ada tempat untuk membuatnya. Saya tidak bisa membantu gaji bos." Xia Ruofei mau tidak mau menjadi sedikit lucu. Penduduk desa ini sangat sederhana, dan mereka tidak ingin menambah uang kepada mereka. Dia melihat bahwa sikap Cao Tishu sangat tegas, tapi dia tidak terlalu gigih. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, "Itu adalah Cao yang lama. Kalau mendapat jadwal, orang yang memetik sayur di pagi hari bergantian. Selama pekerja datang di pagi hari, mereka bisa menebus setengah hari di pagi hari. Ada juga waktu untuk menangani pekerjaan itu." Cao Tishu menyeringai dan berkata, "Cheng, kalau begitu lakukan apa yang dikatakan bos." Kemudian Cao Tishu berkata, "Bos, Anda harus mempersiapkan terlebih dahulu untuk kumpulan benih berikutnya. Setelah sayuran dikumpulkan, kita akan memulai pembibitan dan menanam sayuran baru. Rumah kaca bersuhu konstan ini dapat ditanam setiap saat, dapat ditanam kapan saja, sayuran matang mulai dipanen, akan ada bibit, sehingga sayuran baru dapat mengimbangi, membentuk lingkaran kebajikan." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Anda menghitung permintaan dan melaporkannya ke Xiao Peng." "Saya akan mempersiapkannya 2 hari ini." "Dengan baik," kata Cao Tishu. "Bosnya pasti benih berteknologi tinggi ini." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Mari kita terlibat dalam teknologi tinggi." Cao Tishu tidak bisa menahan tawa. Kemudian, Cao Tishu memikirkan hal lain dan berkata, "Bos, ini akan dimulai pada musim semi, dan pohon buah-buahan di gunung belakang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Saya rasa saya harus bisa menanam bulan. Jika aku rindu, aku bisa sudah terlambat setahun. Masih ada kolam ikan yang masih di alam liar." Kita semua merasa tertekan saat melihatnya. Xia Ruofei tidak bisa tidak memiliki kepala yang besar.
Ada banyak hal, dan hal-hal ini tidak dapat dipalsukan oleh orang lain. Anda hanya dapat melakukannya sendiri, karena apakah itu bibit buah atau benih, itu harus melalui transformasi ruang air lintan atau bahkan solusi kelopak bunga ditanam. Penting untuk mengambil rute berkualitas tinggi, jika tidak, lebih baik tidak terlibat. Saya tahu, saya akan berada di Sanshan hari ini, saya akan melakukannya berkonsentrasilah pada hal-hal ini. Xia Ruofei berkata, Lao Chao, lewat sini, kamu akan sibuk sekarang. Jika Anda tidak memiliki cukup orang, Anda harus mengikuti tepat waktu. Saya berkata, saya sebaiknya merekrut lebih banyak orang. Kenali bosnya, kata Cao Tishu. Kalau begitu aku akan kembali. Aku harus memasak untuk ibuku. Segera kembali. Xia Ruofei berkata, sampaikan salam pada keponakanku. Oke. Setelah Cao Tishu pergi, Xia Ruofei berkeliling di rumah kaca sayuran lalu keluar dan kembali ke villa. Mobil itu baru saja berhenti, dan selama beberapa hari tidak melihat kilatan cahaya Xia Ruofei segera menyambar, dan menggelengkan kepalanya dan bergoyang menuju musim panas. Xia Ruofei meraih petir itu dan membantingnya dengan bulu halus, dan berteriak sedikit gemuk. Hai, Pang Hao mendengar suara keluar dari rumah. Jika kamu terbang kembali. Xia Ruofei menceritakan apa yang terjadi pada Cao Tishu barusan, dan memintanya untuk memberikan data terkait persediaan kepada Cao Tishu malam ini. Selain itu, Xia Ruofei juga disebut Pang Hao dan Cao Tishu. Diperkirakan selain pasokan dari dua perusahaan catering, masih terdapat surplus lebih banyak di rumah kaca sayuran, dan berapa banyak tambahan sayuran yang dapat disediakan per hari. Xia Ruofei sedang mempertimbangkan bahwa rumah kaca sayuran pada dasarnya telah memasuki siklus yang baik. Ini juga saatnya untuk mulai memasok grup Ma Heng Heng Feng. Kedua belah pihak telah menandatangani kontrak, dan sayuran di rumah kaca telah disiapkan. Setelah menjelaskan masalahnya, Xia Ruofei membiarkan petirnya bermain, lalu dia menyapa Pang Hao dan Ye Lingyun, lalu mengambil tas 3 langkahnya dan naik ke atas dalam 2 langkah. Dia tidak sabar untuk masuk ke dalam ruangan dan meletakkan jubah damas emas dari permata emas itu. Ketika Xia Ruofei kembali ke kamar, dia tidak sabar untuk mengunci pintu dan jendela, dan kemudian memanggil gambar roh dari telapak tangannya. Dia ada di dalam kamar dan menghilang ke dalam kamar. Saat berikutnya, dia sudah sampai di sangkar besi di ruang baru. Ada sedikit rasa manis di sini, karena Xia Ruofei telah meletakkan beberapa buah matang di dalam sangkar besi sebagai makanan sementara tawon. Atas penampilan Xia Ruofei, mereka semua senang dan bahagia. Walaupun ruangan ini sangat luas, namun masih terlalu sepi, dan membosankan bagi anak-anak anjing yang lincah. Jadi setiap kali Xia Ruofei muncul di luar angkasa, Xiao He akan buru-buru bermain dengan Xia Ruofei. Namun, kali ini Xia Ruofei muncul di samping kuda mereka yang sangat ketakutan, mereka menjadi ragu-ragu, dan berhenti di tengah jalan setelah berlari, seolah-olah mereka sedang berebut ide. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangan mereka untuk bermain sendiri. Kemudian perhatiannya terfokus pada puluhan cabang teh di bagian atas sangkar, dan matanya menjadi panas. Pikiran dan gerakan Xia Ruofei, 12 cabang dan potongan teh diangkat oleh kekuatan ruang yang tak terlihat ke tangan Xia Ruofei. Sekarang Xia Ruofei telah membuat kemajuan signifikan dalam mengendalikan ruang. Pengoperasian seperti ini sangat berguna. Xia Ruofei dengan hati-hati melihat cabang teh dengan ketebalan berbeda dan menemukan bahwa daunnya masih hijau dan hijau, seperti yang baru saja ditebang dari pohon. Faktanya, ketika Xia Ruofei mendapatkan cabang-cabang ini, mereka baru saja dipotong dari pohon dahongpao oleh teknisi. Setelah dibawa keluar angkasa oleh Xia Ruofei, mereka tidak langsung menyentuh tanah luar angkasa, sehingga tetap mempertahankan keadaan aslinya. Variasi. Xia Ruofei mengambil cabang-cabang ini dan pindah ke tempat aslinya. Apabila ingin segera membentuk skala tanam tertentu, ia harus menggunakan waktu dan laju aliran ruang aslinya, sehingga pohon teh harus ditanam pada ruang aslinya. Kini ada satu blok area tanam di ruang aslinya. Ujung terjauh adalah hutan yang dibentuk oleh kayu nanmu emas. Ginseng tersebut ditanam di sebelah hutan emas nanmu, dekat dengan ruang lintan, dan lokasi ladang sayur asli kini telah ditanami ribuan dendrobium. Xia Ruofei datang ke sisi lain ladang ginseng dengan cabang teh, dan dia akan menanam hutan teh di sini.
Xia Ruofei meletakkan dahannya, dan kemudian pikirannya bergerak sedikit. Peralatan seperti sekop, talas, kaleng penyiram, dan kotak sortir yang diletakkan rapi di ruang Lingtan terbawa oleh kekuatan ruang yang tak kasat mata dan langsung terbang. Kemudian, air kolam di ruang Lingtan juga terserap oleh kekuatan tak kasat mata. Sebuah busur indah tergambar di angkasa, dan jatuh ke dalam kotak penyimpanan plastik secara akurat, hanya mengisi sebuah kotak. Xia Ruofei sekarang lebih nyaman dengan kendali ruang. Di sini dia memiliki perasaan kendali umum terhadap pencipta, dan dia juga menikmati perasaan ini. Tentu saja, Xia Ruofei juga sengaja memanfaatkan setiap kesempatan untuk berlatih dan menjadikan dirinya lebih mahir dalam pemanfaatan ruang. Dia percaya bahwa segera setelah ruang angkasa ditingkatkan dan dia terus tumbuh lebih kuat, suatu hari dia bahkan mungkin bisa memindahkan gunung dan melakukan reklamasi di luar angkasa. Proses pemotongan tanam sangat sederhana. Xia Ruofei langsung menggali lubang di tanah, memasukkan akar ranting teh, lalu menimbun kembali tanah luar angkasa untuk menyirami ruangan tersebut. Terakhir, Xia Ruofei langsung menggambar kotak penyimpanan berisi larutan kelopak yang telah diencerkan, dan menuangkan sedikit larutan kelopak ke daun dan akar ranting teh. Ini semua sudah selesai. Kemudian Xia Ruofei datang ke Dendrobium. Setelah beberapa hari, Dendrobium telah tumbuh pesat, dan Xia Ruofei sekali lagi memotong cabang setengah matang dan memotongnya di ladang sayur gratis untuk memperluas skala penanaman. Terakhir kali dalam 20 tahun terakhir, Dendrobium dimasukkan ke dalam sekitar 1000 tanaman oleh Xia Ruofei. Atas dasar 1000 tanaman tersebut, Xia Ruofei kembali melakukan stek dan memperluas skala tanam menjadi sekitar 5000 tanaman. Karena sudah hampir 20 jam sibuk, saat haus, dia meminum sedikit air Lingtan. Ketika lelah, dia langsung meminum larutan kelopak tersebut, dan dia tetap menggunakan kekuatan ruang sebagai bantuan. Dia telah menggunakan efisiensi yang sangat tinggi, bekerja. Ini hampir merupakan waktu terlama di ruang angkasa di mana Xia Ruofei berada di ruang angkasa sejak dia mendapatkan gulungan gambar. Bahkan jika dia mengambil larutan kelopak dan air ruang Lingtan, Xia Ruofei masih merasa sangat lelah, jadi dia memutuskan untuk menghentikan sementara pekerjaannya. Tujuannya adalah menanam 10.000 dendrobium di luar angkasa. Saat ini, pemotongannya sudah cukup, tetapi saya dapat melakukan pekerjaan yang membosankan dan berulang-ulang ini sendirian. Jadi dia memutuskan untuk melakukannya secara bertahap, setiap kali memotong sekitar 1000. Di dunia luar, dendrobium membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun untuk matang, dan di ruang aslinya, pada dasarnya sekitar 1 bulan sudah cukup. Xia Ruofei menyeret tubuhnya yang lelah menjauh dari ruang spiritual. Sedangkan untuk materi lamanensi, Xia Ruofei masih menyimpannya untuk saat ini. Pertama, ini lebih aman. Kedua, setiap hari setelah dunia luar, ruang tersebut telah berlalu selama sebulan terakhir. Dengan cara ini, waktu 2 hari dapat disisihkan semaksimal mungkin agar pelapukan lebih menyeluruh dan kualitas bahan secara alami lebih tinggi. Setelah kembali ke kamar tidur, Xia Ruofei melihat waktu dan hanya melewati dunia luar kurang dari 1 jam. Xia Ruofei pergi ke kamar mandi dan mandi air panas. Dia meminum larutan kelopak dan merasakan seluruh bakatnya telah pulih. Jadi dia turun untuk makan malam. Pang Hao tidak kembali ke daerah perkotaan. Besok mulai mensuplai sayuran dari gudang. Cao Tishu bertanggung jawab atas pekerjaan ini untuk pertama kalinya. Pang Hao juga agak gelisah, jadi dia memutuskan untuk tinggal dan menatapnya besok pagi. Bagaimanapun, ada beberapa kamar di Villa Xia Ruofei, dan Pang Hao menginap tanpa masalah. Setelah ketiga orang itu selesai makan malam bersama, Xia Ruofei kembali ke kamar dengan alasan perjalanan. Dia menelepon Ling Qingsui, dan mereka berdua, King, saya berbicara sebentar. Xia Ruofei langsung pergi tidur. Xia Ruofei, yang telah bekerja selama 20 jam, dengan cepat memasuki alam mimpi. Keesokan harinya ketika Xia Ruofei bangun, pasokan sayuran pertama berhasil diselesaikan di sisi rumah kaca. Budidaya sayuran dapat dikatakan sudah sepenuhnya memasuki jalur yang benar. Pang Hao Zeng dan Cao Tishu bersama-sama mengukur produksi harian rumah kaca sayuran, dan berapa banyak surplus yang diperoleh setelah memasoknya ke dua perusahaan catering tersebut. Xia Ruofei langsung mengirimkan telepon manajer kantor Yucheng Group Heng Feng ke Pang Hao.
Rencana pasokan khusus memungkinkan Pang Hao menghubungi pihak lain secara langsung. Saat ini, ada semakin banyak hal di pertanian. Xia Ruofei secara bertahap mulai melepaskannya. Ini juga merupakan latihan untuk Pang Hao. Posisi Xia Ruofei terhadap dirinya bukan hanya tentang mengatur keuangan. Setelah sarapan, Xia Ruofei mengemudikan truk langsung dari pertanian. Masih banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan hari ini. Xia Ruofei pertama kali pergi ke gudang yang disewanya. Pagar kawat berduri yang dibuat khusus di pabrik untuk pemasangan sekat logam sudah terpasang. Setelah Xia Ruofei kembali, pabrik diberitahu untuk mengirimkan barang ke gudang. Ini untuk pembangunan tempat tinggal bagi tawon. Sangkar besinya terlalu sempit dan hanya bisa digunakan sementara. Tidak lama kemudian Xia Ruofei bergegas ke gudang, dan barang dari pabrik dikirim. Sebuah truk besar, 3 pekerja dibongkar beberapa saat sebelum semuanya diselesaikan. Xia Ruofei segera memeriksa jumlah sesuai dengan formulir pemesanan asli dan membayar pembayaran terakhir secara tunai. Setelah para pekerja pergi, Xia Ruofei mengunci pintu gudang dan mengumpulkan semua pagar kawat berduri ke dalam ruangan. Pada saat pengumpulan, Xia Ruofei sangat berhati-hati dalam mengontrol pagar kawat berduri agar ditumpuk rapi di ruang kosong di ruang baru agar tidak melukainya. Setelah pengumpulan, Xia Ruofei tidak punya waktu memasuki ruang untuk membangun ruang baru untuk pagar. Laju aliran waktu sama dengan dunia luar. Butuh banyak waktu untuk membangun pagar ini, dan dia hanya bisa menunggu sampai malam. Setelah meninggalkan gudang, dia pergi ke perusahaan benih. Berdasarkan puluhan sampel yang dibeli terakhir kali, masing-masing dibeli 20 kg. Benih sebanyak 203 kg itu semuanya dimasukkan ke dalam ember belakang truk pickup. Benih ini harus cukup panjang. Xia Ruofei kembali ke gudang lagi dan mengemudikan truk pickup langsung ke gudang, dan kemudian benih juga disimpan di tempat tersebut. Sedangkan untuk pekerjaan merendam benih, saya hanya bisa menunggu sampai pulang. Kemudian Xia Ruofei pergi ke distrik Anhua di pinggiran kota. Daerah ini masih familiar dengan Xia Ruofei, karena warung daging kecil, Liang Qichao juga ada di posisi ini memiliki banyak tempat pembibitan. Perjalanan Xia Ruofei adalah untuk mendapatkan anakan buah untuk menyelesaikan sesuatu. Tepatnya dia ingin membeli anakan leci. Pada awal musim panas, jika lalat dipikirkan dengan cermat, diputuskan untuk menanam 2 pohon buah-buahan, leci dan ceri, di lahan hutan seluas 15 hektar di Haosan. Ada banyak pohon leci di Provinsi Tenggara, dan banyak varietas unggul yang dapat dibeli langsung di daerah setempat. Dalam hal pohon sakura, Xia Ruofei adalah jenis ceri besar yang ingin ditanam di Shandong. Pohon sakura jenis ini tidak cocok untuk ditanam di Provinsi Tenggara, jadi dalam keadaan normal, anakan yang bersangkutan tidak dapat dibeli. Tapi sekarang e-commerce sangat nyaman, kontak langsung dengan penjual Shandong online, selama Anda bersedia membayar, tentu bisa membeli. Xia Ruofei datang kali ini dan ingin membeli bibit leci secara langsung. Ia berkendara beberapa putaran dan akhirnya memilih basis pembibitan yang disebut lapangan hijau. Basis bibit ini terlihat bagus dari segi skala, dan dari luar barisan persemaian tertata rapi dan terlihat seperti diberi. Orang-orang memiliki perasaan yang sangat menyegarkan, yang memberikan kesan pertama yang sangat baik pada Xia Ruofei. Xia Ruofei pergi ke pintu, dan kakek petugas kebersihan berkata bahwa dia datang untuk membeli anakan pohon. Kakek mengangkat telepon dan memberitahunya. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki berusia 27 tahun keluar dengan cepat. Pemuda itu mengenakan setelan kasual berwarna coklat dengan kepala datar kecil dan terlihat sangat bersemangat. "Bos, terima kasih telah memilih basis pembibitan lapangan hijau kami." Pemuda itu berkata dengan sangat antusias, "Nama saya Lubo, bos dari pangkalan pembibitan ini." "Siapa nama belakang bosnya?" "Halo bos, halo, saya dibebaskan dari nama musim panas." Xia Ruofei juga tersenyum dan berkata, "Sia bos, untungnya akan beruntung." Lubo dengan antusias menyerahkan sebuah kartu nama dan kemudian bertanya, "Saya tidak tahu pohon muda apa yang ingin dibeli bos Xia." "Lici Miao, apakah ada bos di sini?" Xia Ruofei bertanya pada gunung dan membuka pintu. "Tentu saja, hanya ada sedikit bibit leci di basis pembibitan di Provinsi Tenggara." Lubo berkata sambil tersenyum, "Bos musim panas, tolong. Mari kita lihat." "Oke, bos Lu ada di mobilku."
Xia Ruofei berkata, saya tidak bisa memblokir mobil di depan pintu Anda. Lu Bo haha tersenyum dan pergi ke mobil Xia Ruofei. Di bawah bimbingan Lu Bo, Xia Ruofei pergi ke sebuah bangunan kecil dan berhenti. Setelah Lu Bo turun dari bus, dia berkata, bos musim panas, minumlah secangkir teh di dalam. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, kamu tidak perlu minum teh. Bos Lu masih mengajakku melihat bibitnya. Tidak apa-apa, Lu Bo berkata cepat, tolong bos musim panas. Lu Bo membawa Xia Ruofei ke pembibitan yang khusus membudidayakan bibit lengkeng. Dia berkata, Xia bos, kami memiliki beberapa jenis bibit leci di sini. Saya tidak tahu yang mana yang Anda butuhkan. Bos LV merekomendasikan satu, kualitasnya lebih baik. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Lu Bo memikirkannya dan berkata, ayo datang ke sini. Setelah itu, Lu Bo membawa Xia Ruofei ke pembibitan tidak jauh dari sana, sambil menunjuk ke bibit leci di dalamnya. Xia bos, ini adalah varietas kalajengking yang kami perkenalkan dari Guangdong tahun ini, dibandingkan dengan varietas lokal kami di Tenggara. Leci dari varietas ini memiliki ciri-ciri buah besar, daging tebal, warna indah, inti kecil, rasa manis, memiliki kualitas dan rasa yang sangat baik dan merupakan salah satu varietas kematangan menengah dan awal berkualitas tinggi di lengkeng Guangdong Provinsi. Menumpang kalajengking debu merah tertawa, tidak ada yang tahu kalau itu leci. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, nama ini tidak buruk. Lu Bo haha berkata sambil tersenyum, bos Xia masih seorang penyanyi. Nama leci ini diambil dari puisi kuno ini. Ini juga merupakan varietas yang sangat terkenal di Provinsi Guangdong. Faktanya, Xia Ruofei juga menemukan informasi yang relevan di internet. Ia mengetahui bahwa jenis kalajengking ini masih sangat bagus, tetapi sebagian besar ditanam di Provinsi Guangdong. Jumlahnya relatif sedikit di Provinsi Tenggara, sehingga tidak dipertimbangkan pada awalnya. Karena basis bibit Lu Bo menjual bibit leci, Xia Ruofei segera memutuskan bahwa itu adalah bibit leci. Jadi dia berkata, LV bos, saya mau ini. Saya tidak punya kebun yang besar. Luas tanam leci sekitar 8 hektar. Itu gunung. Berapa banyak tanaman yang Anda butuhkan untuk saya? Lu Bo berkata tanpa ragu-ragu, umumnya, jarak antara gunung dan tanaman adalah 6 kali 5 meter, cocok untuk 30 tanaman per mu. Jika bos musim panas seluas 8 hektar, maka 240 tanaman sudah cukup. Tentu saja, jika Anda ingin menanam dengan lebat, jumlah maksimum lahan per mu yang bisa ditanami 60 atau 70. Xia Ruofei berkata, tanpa penanaman yang lebat, maka 30 tanaman per mu. Lu bos, lalu saya membeli 260 tanaman, dan 20 sisanya dicadangkan untuk bermanuver. Cukup, Lu Bo mengangguk dan berkata. Kemudian dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, Xia bos, kalajengking ini tertawa bibit leci, kami menjual 20 yuan yang asing, saya melihat bos musim panas juga orang yang menyegarkan, saya akan memberi Anda harga sebenarnya secara langsung. Tidak ada yang 18 yuan. Petik 2. Ya, Xia Ruofei berkata dengan riang, LV bos, persiapkan saya untuk bibit sekarang. Saya ingin mengirimkannya kembali hari ini. Lu Bo tertegun dan bertanya dengan heran, saya akan mengirimkannya kembali hari ini. Bos Xia, walaupun waktu tanam leci tidak terlalu menuntut, namun cuaca masih tergolong dingin, dan tingkat kelangsungan hidup akan lebih rendah saat ditanam. Saya sarankan Anda masih memiliki waktu sekitar setengah bulan, tunggu sampai cuaca menjadi lebih hangat lalu tanamlah. Kemudian Lu Bo dengan cepat berkata, Xia bos, meskipun anakan diberikan setelah setengah bulan, harga kami tidak akan mengubah. Ini setara dengan membesarkan anakan ini di basis pembibitan kami selama setengah bulan, tanpa Anda menjadi lebih dari 1 uang dividen. Xia Ruofei tersenyum dan berkata dengan senyum tipis, LV bos, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya masih ingin membawa pohon muda itu kembali hari ini. Adapun tingkat kelangsungan hidup, bos Lu tidak perlu khawatir tentang hal itu, bahkan jika ini semua anakan tidak hidup, aku tidak akan datang kepadamu untuk mencari masalah. Ini, Lu Bo merasa tidak berdaya. Dia selalu lebih berorientasi pada bisnis, dan dia sangat perhatian terhadap pelanggan. Jika dia berubah menjadi bos umum, dia mungkin tidak menyebutkannya. Apa yang pelanggan katakan adalah apa adanya.
Namun, dia menasihati dan membujuknya bahwa Xia Ruofei tidak dapat mendengarkannya. Tidak apa-apa, bos musim panas, saya akan meminta para pekerja untuk datang dan menyiapkan anakan. Lu Bo berkata tanpa daya, saya ingin mereka mencoba memetik anakan yang lebih tebal. Oh, saya harap tingkat kelangsungan hidup relatif tinggi. Terima kasih untuk bosmu Lu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kepada bos Lu, bisakah kamu membantuku dengan pengiriman ini? Xia Ruofei bertanya lagi. Lu Bo berkata dengan malu-malu, siap bos, kami memiliki bisnis kecil-kecilan, dan tidak ada kendaraan pengiriman khusus di pangkalan pembibitan, jadi tidak dikirimkan. Tetapi ada truk kecil khusus yang menunggu pekerjaan di dekat sini, saya dapat membantu Anda hubungi. Harganya tidak akan terlalu tinggi. Itu, Xia Ruofei berkata, katakan padaku untuk membantuku memanggil mobil. Dari daerah perkotaan ke Changping, tarif angkutan mencapai beberapa ratus, dan Xia Ruofei tidak mau peduli dengan masalah ini. Oke, Lu Bo pertama-tama memanggil beberapa pekerja untuk mulai mempersiapkan bibit pohon. Dia juga secara khusus meminta para pekerja untuk mengambil anakan yang tebal, lalu menelepon dan mulai menelepon Xia Ruofei. Xia Ruofei berjalan ke samping, mengambil ember kecil, mengambil seember air ke keran di sebelahnya, dan kemudian menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan Lu Bo dan yang lainnya. Lalu ada botol kecil di telapak tangannya, dan Xia Ruofei dengan cepat menuangkan larutan kelopak dari botol ke dalam ember, dan kemudian dengan cepat meneteskan botol kecil itu kembali ke tempatnya. Ia mengambil ember dan berjalan menuju pohon leci yang digali para pekerja. Xia Ruofei berjongkok di atas ember dan mulai memercikkan air ke pohon-pohon muda yang digali para pekerja di sampingnya, terutama pada akar pohonnya. Dia juga menaburkan lebih banyak lagi. Lu Bo melihat hatinya dan menggelengkan kepalanya. Dia khawatir anakan ini akan mati, tapi suhunya terlalu rendah. Tidak mudah untuk bertahan hidup jika ditanam saat ini. Oleh karena itu, perilaku Xia Ruofei tampaknya merupakan perilaku awam di Lu Bo, dan itu juga merupakan upaya yang sia-sia. Namun, Xia Ruofei bersikeras bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tetapi pergi ke samping untuk membantu Xia Ruofei menghubungi truk. Tak lama kemudian, para pekerja menyiapkan 260 bibit, dan sebuah mobil van putih yang dibantu oleh Lu Bo dipanggil juga berada di sebelah pembibitan. Xia Ruofei dan sopirnya berbicara tentang pengiriman barang, totalnya 500 yuan. Lu Bo menyapa para pekerja untuk mulai menguat, sementara Xia Ruofei mengambil emas dari tas untuk membayar bibit. 260 bibit pohon berjumlah 4.680 yuan, Lu Bo berinisiatif menghapus kepala nol, dan menerima Xia Ruofei 4.600. Setelah memuat mobil, Xia Ruofei mengemudi di depan untuk memimpin jalan, biarkan sopir truk mengikuti. Sepanjang jalan, Xia Ruofei mengendalikan kecepatan mobil, dan truk pikap serta truk kecil memasuki pertanian Taoyuan satu demi satu. Ketika melewati rumah kaca sayuran, Xia Ruofei menghentikan mobil dan meneriakkan kalajengking. Cao Tishu dan yang lainnya keluar dari gudang dengan cepat. Ketika dia melihat Xia Ruofei membawa truk kecil, Cao Tishu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Hei, bos, apakah Anda membelinya lagi?" Pohon lengkeng. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Lao Cao, panggil semua orang, dan bawa peralatan ke kebun Hausan. Hari ini kita akan menanam pohon buah-buahan, dan bekerja keras untuk semua orang." Cao Tishu terkejut dan berkata, "Bos, cuacanya terlalu dingin sekarang, pohon leci tidak bagus." Setelah itu, Cao Tishu mau tidak mau berkata dengan kesal, "Oh, saya menyalahkan saya karena tidak menjelaskannya kemarin. Bos, saya izinkan Anda memasang bibit pohon terlebih dahulu, dan Anda harus menanam pohon di musim semi. Ini benar-benar uang yang buruk." Xia Ruofei berkata dengan santai, "Tidak masalah, Lao Cao, ini adalah pohon muda berteknologi tinggi yang saya hubungi secara khusus. Ia memiliki kemampuan anti pembekuan yang kuat dan pasti dapat hidup." Pohon muda berteknologi tinggi. Mata Cao Tishu berbinar. Sekarang kata teknologi tinggi menjadi sinonim dengan Cao Tishu di sini. Benih sayuran berteknologi tinggi telah sepenuhnya menaklukkan Cao Tishu. Jadi dia yakin dengan kata-kata Xia Ruofei, dan segera berbalik dan berkata, "Teman-teman, mereka semua menghentikan pekerjaan mereka. Ayo pergi ke kebun Hausan untuk menanam pohon."
Bos membeli anakan dan membawa peralatannya. Para pekerja mengeluarkan peralatan seperti sekop, cangkul, dan Xia Ruofei meminta mereka untuk meletakkan peralatan tersebut langsung di bagian belakang truk pickup. Ada pekerja yang naik truk pickup, ada pula yang naik truk pickup. Lagi pula, jaraknya tidak terlalu jauh. Saat peternakan pertama kali dibangun, Xia Ruofei mempertimbangkan masalah pengembangan lanjutan, sehingga jalan di peternakan juga terhubung dengan baik, dan jalan semen dapat mengarah langsung ke kebun Haosan. Kedua mobil itu melaju langsung ke setengah lereng bukit, dan Cao Tishu mulai memanggil para pekerja untuk menurunkan mobilnya. Selusin orang berkumpul, semua pohon buah-buahan dan anakan dibongkar beberapa saat kemudian. Setelah Xia Ruofei membayar ongkos kirimnya, dia mengirim truk kecil itu pergi. Di sini, Cao Tishu mulai memberikan tugas. Xia Ruofei berjalan mendekat dan berkata kepada Cao Tishu, "Lao Cao, lereng bukit di timur semuanya ditanami pohon leci." Cao Tishu memperkirakannya sedikit dan berkata, "Bos, apakah pohon muda ini tidak cukup? Lereng gunung ini harus memiliki setidaknya 8 hektar. Anda memiliki lebih dari 200 bibit di sini." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Menurut spesies standar berukuran 6 meter kali 5 meter, jumlahnya pasti cukup, seharusnya lebih dari cukup. Lebar seperti ini, apakah tanahnya terlalu boros?" Cao Tishu ragu-ragu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tidak ada. Ini adalah pohon muda berteknologi tinggi, ini adalah rute kelas atas, dan pohon muda ini pasti akan tumbuh lebih besar dari pohon leci pada umumnya, dan kemudian tidak akan terasa jarang." Cao Tishu berpikir itu masuk akal. Bagaimanapun, bos pasti lebih tahu dari dirinya sendiri. Sebelum sayuran secara resmi diproduksi di rumah kaca sayuran, Xia Ruofei menyediakan sayuran tersebut ke dua perusahaan catering setiap hari. Cao Tishu, seorang petani yang menghabiskan sebagian besar hidupnya, bertanya pada dirinya sendiri apakah dia tidak bisa tumbuh besar. Oleh karena itu, Cao Tishu tentu saja tidak akan mempertanyakan keputusan Xia Ruofei dan segera menyapa para pekerja untuk bekerja. Musim panas yang hidup dari pohon-pohon semacam ini tidak dapat membantu, dia melihat waktu sudah hampir tengah hari, dan tidak boleh selesai sebelum makan siang, jadi saya memanggil Pang Hao ke daerah untuk menyiapkan anggur, langsung ke kebun belakang gunung. Kemudian Xia Ruofei pergi ke tempat tumpukan anakan pohon. Jika Cao Tishu dan yang lainnya tidak memperhatikan, Tuhan secara tidak sadar mengumpulkan dua kalajengking dan tersenyum pada anakan leci ke angkasa. Dia ingin menanam 1 atau 2 pohon di ruangan itu. Pohon lengkeng, sehingga leci bisa dimakan kapan saja. Kemudian Xia Ruofei melihatnya sebentar dan merasa tidak dapat membantu apapun. Dia hanya meluncur ke dada dan pergi ke puncak gunung. Dia datang ke menara air, dan tidak melihat siapapun. Dia mengambil botol porselen dengan larutan kelopak langsung dari tempatnya. Konsentrasi larutan kelopak bunga dalam botol porselen ini cukup tinggi, hampir mengandung sepertiga komposisi kelopak bunga yang ganjil. Xia Ruofei menuangkan semua larutan dalam botol porselen ke menara air. Sistem irigasi juga sudah ditanamkan sebelumnya di kebun, dan air juga diambil dari menara air pegunungan ini. Setelah semua pohon buah-buahan ditanam beberapa saat, sistem irigasi harus dihidupkan. Xia Ruofei percaya bahwa dengan sebotol larutan kelopak ini, masing-masing pohon leci dapat bertahan hidup. Dia mengembalikan botol porselen itu ke tempatnya dan menurunkan dada ke gunung. Para pekerja menanam sejumlah kecil pohon muda, dan saat itu hampir waktunya makan siang. Pang Hao langsung mengirim makanan dari restoran kota kabupaten ke gunung, dan semua orang duduk untuk makan siang. Xia Ruofei juga menemani para pekerja makan siang bersama. Setelah makan sebentar, Cao Tishu khawatir anakan itu akan terlalu lama untuk digali. Tidak akan lama lagi untuk berdiri dan menyapa semua orang untuk terus bekerja. Xia Ruofei menyapa Cao Tishu lalu turun gunung dengan truk pickup. Kembali ke villa, Xia Ruofei, Ye Lingyun, dan Pang Hao menjelaskan, beritahu mereka bahwa jika Cao Tishu diperlukan, biarkan mereka memprioritaskan perlindungan. Kemudian Xia Ruofei naik ke atas dan kembali ke kamar. Setelah Xia Ruofei mengunci pintu dan jendela, dia pindah ke ruang peta spiritual. Dia pertama-tama mengambil beberapa benih yang dibeli mulai hari ini sesuai dengan permintaan yang dilaporkan oleh Cao Tishu,
lalu memberi label pada kotak penyortiran dan menuangkannya ke dalam larutan kelopak yang telah diencerkan untuk mulai direndam. Setelah merendam semua benih, Xia Ruofei berpikir bahwa dia bisa memanen kelopak bunganya hari ini, jadi dia berjalan menuju tanaman yang tidak diketahui itu. Ketika Xia Ruofei mendekati tanaman yang tidak dikenal itu, dia tidak bisa tidak melihatnya, dan kemudian menunjukkan warna bahagia. Dia melihat buahnya tampak sudah matang sepenuhnya. Xia Ruofei membuat 3 langkah dan membuat 2 langkah. Setelah berlari ke tanaman yang tidak diketahui, dia mengamatinya dengan cermat dan akhirnya memastikan bahwa semangat ini benar-benar matang. Karena 2 pengalaman sebelumnya, Xia Ruofei sangat jelas bahwa setelah buah matang, ia akan mengeluarkan aroma yang jauh melampaui keadaan belum matang, dan ada detailnya akan ada lingkaran tanda biru muda di dekat buah. Ciri-ciri ini sepenuhnya konsisten, menandakan bahwa Lingguo memang sudah matang. Xia Ruofei dengan senang hati mengambil kotak Lingguo yang diawetkan, dengan hati-hati memetik buahnya dan menaruhnya di rak. Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan. Siklus pematangan buah roh ini terlalu lama. Dia secara kasar menghitungnya. Sudah hampir 3 bulan sejak pemetikan terakhir. Anda harus tahu bahwa dunia luar selama 3 bulan, di luar angkasa selama 7 atau 8 tahun, meskipun aliran waktu di ruang aslinya tidak begitu cepat, setidaknya 5 atau 6 tahun telah berlalu. Akan sangat berharga untuk menghasilkan buah dalam 5 atau 6 tahun. Xia Ruofei berpikir dalam hatinya. Di antara seluruh ruang peta spiritual, hal paling ajaib yang menurut Xia Ruofei adalah batu tanpa kata di ruang baru, diikuti oleh tanaman tak dikenal ini. Kelopak bunga aneh yang dihasilkan oleh tanaman yang tidak diketahui membuat Xia Ruofei kurang baik dalam penanaman, pembiakan, dan bahkan kunjungan ke dokter. Namun, kelopak bunganya juga langka, dan Xia Ruofei penuh dengan harapan. Apa yang membuat Xia Ruofei merasa luar biasa adalah aliran waktu di ruang asli ini begitu cepat, dapat dikatakan apapun yang ditanam, itu gila. Tinggal di dunia luar dan masuk lagi hari ini sangatlah berbeda. Namun tanaman yang tidak disebutkan namanya ini pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Mungkin sedikit lebih tinggi, tapi amplitudonya sangat kecil. Xia Ruofei pada dasarnya tidak bisa merasakannya. Xia Ruofei menahan dorongan untuk mengikuti tes Lingguo, mengembalikan rak ke tempatnya, dan kemudian mengambil kotak penyimpanan segar lainnya dengan kelopak bunga yang aneh, dan dengan terampil memetik 5 kelopak bunga yang tumbuh kembali. Pasang itu, meskipun ada banyak tempat di mana kelopak bunga digunakan selama ini, Xia Ruofei telah berhenti menyerap kelopak bunga sejak ia mulai mempraktikkan postur aneh orang-orang Xiaojin. Karena dia merasa terus-menerus menyerap kelopak bunga, tubuhnya tampak agak jenuh, dan efek menyerap kelopak bunga eksotis semakin tidak terlihat. Selain itu, setelah dia melatih postur yang ditunjukkan oleh orang-orang Xiaojin di tablet batu, efek penguatan tubuh menjadi lebih baik. Dalam hal ini, tidak perlu menyia-nyiakan kelopak bunga yang ganjil. Oleh karena itu, saat ini, Xia Ruofei telah mengumpulkan 28 kelopak bunga aneh. Kelopak bunga eksotis ini bisa dikatakan menjadi tumpuan kehidupan Xia Ruofei. Melihat kelopak potongan di kotak sekering, Xia Ruofei merasakan ketenangan pikiran. Setelah dia memetik kelopak bunganya, dia pindah ke tempat baru. Xia Ruofei pertama-tama menambahkan suplemen makanan ke Xiao Hei, kemudian mengambil 2 anakan leci, mengendarai ATV ke area terbuka, menanam anakan tersebut, dan menuangkan larutan kelopak yang diencerkan. Solusi kelopak ini secara alami diambil oleh Xia Ruofei langsung dari ruang aslinya melalui ruang yang menghubungkan pikiran. Saat ini, penguasaannya terhadap ruang bisa dikatakan semakin praktis. Berikutnya adalah pekerjaan yang paling membosankan. Xia Ruofei mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membangun rumah bagi tawon untuk mengisolasi mereka dari makhluk lain di ruang angkasa dan memungkinkan mereka untuk memulihkan diri. Pagar kawat berduri yang dibuat khusus dari pabrik pengolahannya ditempatkan dengan rapi di dekat sarang kuda. Setelah Xia Ruofei memperbaiki posisinya, dia mulai bekerja dengan menyingsingkan lengan bajunya. Dia memutuskan untuk langsung melingkari sarang lebah kuda dan sangkar besi kecil. Hal pertama yang harus dipasang adalah lapisan bawah, pagar kawat berduri berbentuk lingkaran penuh. Rel bawah ini didesain berbeda dari pagar lainnya. Masing-masing bagian bawah pagar memiliki penyangga baja panjang yang dapat dimasukkan jauh ke dalam tanah luar angkasa.
Selain itu, alas segitiga dilas ke bawah dengan besi siku, yang memastikan pagar kokoh-kokoh di atas tanah. Untungnya, ini ada di dalam ruang, Xia Ruofei dapat langsung menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk membantu pekerjaannya. Pikirannya bergerak, dan seluruh pagar kawat berduri beterbangan. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan meraih pagar, lalu menunjuk ke batas yang baru saja dia gambar di tanah, memaksakannya ke batas berikutnya, dan kemudian membantingnya dengan palu. Tanah luar angkasa sudah sangat lunak, dan Xia Ruofei juga dapat menggunakan pikirannya untuk membantu pengendalian, sehingga pagar kawat berduri segera dipasang di tanah. Xia Ruofei sedikit gemetar, dan terasa sangat kuat. Selain itu, ia juga mengerdilkan dan memeriksanya dengan cermat. Posisi kontak antara pagar dan tanah juga rapat. Xia Ruofei sangat puas dengan isyarat tersebut dan menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk membawa pagar kawat berduri kedua. Sambungan antara masing-masing dua pagar kawat berduri dirancang khusus, dan salah satu sisi kawat berduri akan ditumbuhi sebagian sehingga membentuk struktur mirip kaset. Oleh karena itu, pagar kawat berduri ini dipasang terlebih dahulu pada pagar kawat berduri pertama dari atas, kemudian diturunkan secara perlahan. Setelah diletakkan pada tempatnya, sesuaikan sedikit posisinya. Ia masih menggunakan palu untuk menekan sebagian bajanya ke dalam tanah. Kemudian bagian kawat yang tumbuh itu dikunci rapat dengan pagar pertama. Kedua pagar itu sepenuhnya terintegrasi dengan mulus menjadi satu. Xia Ruofei menjadi semakin terampil, dan segera mengelilingi lingkaran penuh pagar kawat berduri di sekitar sarang kuda, jaraknya sekitar 30 meter kali 30 meter, yang seharusnya dianggap relatif luas. Selanjutnya, Xia Ruofei harus terus meninggikan pagar, kemudian memasang beberapa batang baja yang disesuaikan dengan ukuran di bagian atas, dan terakhir memasang jaring kawat dengan sekat logam di bagian atas untuk membangun ruang tertutup sepenuhnya. Xia Ruofei dirancang setinggi 10 meter. Kalau dioperasikan di dunia luar, berbahaya. Namun, ia tidak ada di luar angkasa. Secara teori, Xia Ruofei bahkan dapat digantung langsung di udara, asalkan ia bersedia mengonsumsi energi mental untuk memanggil ruang angkasa. Kekuatan tak berwujud untuk mengangkat diri sendiri. Jadi meskipun terjadi kecelakaan kecil selama proses pemasangan, kecil kemungkinan Xia Ruofei akan terluka. Pekerjaan pemasangan berlangsung lebih dari 4 jam, dan hal ini masih terjadi pada kekuatan ruang yang tak kasat mata. Kalau tidak, cukup mengangkat kawat berduri dari tanah hingga ketinggian 10 meter, yang cukup untuk terbang di musim panas. Setelah semua pemasangan, Xia Ruofei memeriksanya kembali dengan cermat, dan pada beberapa sambungan, secara khusus diperkuat dengan sekat logam untuk memastikan tawon tidak keluar dari dalam. Xia Ruofei meninggalkan dua pintu di pagar yang tertutup. Salah satunya adalah penutup di bagian atas. Selama dia berpikir, penutupnya bisa langsung dipindahkan untuk memastikan dia bisa mengoperasikannya dengan mudah saat dunia luar perlu menggunakan tawon. Biarkan tawon masuk dan keluar dari lubang ini. Pintu lainnya ada di pagar bawah, yang memudahkan Anda untuk masuk dan keluar. Setelah menyelesaikan proyek rumit ini, Xia Ruofei tidak buru-buru melepaskan tawon, tetapi membuka pintu pagar dan memasukinya, lalu membuka tas. Di dalamnya terdapat serangga-serangga kecil seperti belalang yang dibelinya terlebih dahulu, semuanya masih hidup. Daerah ini semuanya berupa padang rumput, dan serangga-serangga ini segera menghilang ke dalam rerumputan. Xia Ruofei setara dengan membangun ekosistem kecil di sini. Serangga ini pasti akan berkembang biak dengan cepat di lingkungan unik di luar angkasa. Tentu saja nasib mereka adalah makanan para tawon. Setelah melepaskan sekantong besar serangga, Xia Ruofei memikirkan tentang ruang koneksi, mengikat seluruh sel kuda dengan kekuatan tak terlihat, membatasi aksi tawon, dan kemudian memisahkan sebagian pikiran untuk mengendalikan sangkar besi kecil yang menutupinya, sarang lebah kuda. Pindahkan hingga terbuka dan pindahkan langsung keluar pagar yang tertutup. Akhirnya, Xia Ruofei meninggalkan pagar dan dengan hati-hati mengunci pintu, sehingga melepaskan ikatan di sarang kudanya. Melalui layar kawat, Xia Ruofei melihat banyak tawon segera terbang keluar dari sarangnya, terbang berkeliling di ruang tertutup. Mereka merasa nyaman di ruang kecil di dalam sangkar besi kecil. Sekarang, mendapatkan kembali kebebasan adalah hal yang wajar. Xia Ruofei juga menemukan bahwa tawon ini jauh lebih besar dibandingkan saat mereka ditangkap di luar angkasa oleh Xia Ruofei.
Masing-masing panjangnya setidaknya 6 atau 7 cm dan tampak sangat menakutkan. Namun, semakin kuat tawonnya, Xia Ruofei secara alami semakin bahagia, dan tawon ini mungkin akan menjadi yang ada di tangannya. Xia Ruofei mengamati sebentar di depan pagar kawat berduri, memastikan bahwa tidak ada celah di pagar yang tertutup, dan menjelaskan bahwa orang kulit hitam sebaiknya tidak dekat dengan pagar yang tertutup, dan kemudian mereka kembali ke ruang semula. Berdasarkan perbedaan waktu dan kecepatan, ruang semula seharusnya sudah lewat beberapa hari, dan benih yang direndam dalam larutan kelopak sudah bisa diambil. Xia Ruofei kembali ke ruang semula, mengeluarkan benih sayuran dari larutan kelopak, dan menuangkannya ke selembar kain plastik, lalu meninggalkan ruang peta spiritual. Sekarang hampir jam 5 sore. Xia Ruofei pergi ke kamar mandi untuk menghilangkan bau keringat, mengenakan pakaian bersih dan turun. Dia mengendarai truk pikap ke kebun dan berbalik. Cao Tishu telah menanam pohon buah-buahan. Xia Ruofei memandangi deretan pohon leci yang kini tampak jarang, seolah melihat deretan pohon leci yang rimbun bergelantungan di atas deretan pohon leci merah musim panas mendatang. Setelah turun dari bus, ia berbalik di kebun dan melihat tetesan air di daun anakan leci. Dia tahu bahwa Cao Tishu pasti membuka sistem irigasi setelah menanam pohon sesuai instruksinya sendiri, dan menuangkan air ke dalam bibit leci. Xia Ruofei juga melepaskan hatinya dan kembali ke villa. Ye Lingyun sudah menyiapkan makan malam, dan ketika Xia Ruofei kembali, dia segera menyambutnya untuk makan. Xia Ruofei melihat penampilan Ye Lingyun dengan celemek, dan berpikir bahwa bukanlah ide yang baik membiarkan Ye Lingyun datang ke koki tamu. Yang terbaik adalah meminta babysitter. Jika tidak, Ye Lingyun tidak hanya harus menyiapkan makan 3 kali sehari, tetapi juga secara sadar dan rajin membersihkan kebersihan villa. Perlu diketahui bahwa villa tersebut tidaklah kecil. Sangat melelahkan untuk melakukannya sekali lagi. Selain itu, dia meminta Ye Lingyun untuk datang dan bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan. Tidak mengurus kehidupan sehari-harinya. Namun, Xia Ruofei benar-benar tidak terbiasa tinggal bersama orang lain, dan dia juga memiliki gulungan gambar rahasia yang tidak dapat diketahui siapapun, jadi pikirkanlah atau tunggu sebentar, lalu tanyakan kepada babysitter setelah apartemen karyawan selesai dibangun. Pokoknya villanya tidak jauh dari apartemen staf. Ketika babysitter diatur di sana, sangat nyaman untuk datang ke sanitasi dan memasak. Kedua pria itu duduk berhadapan. Xia Ruofei bertanya sambil makan, "Lingyun, terakhir kali saya meminta Anda mencari beberapa petugas keamanan, bagaimana kemajuannya sekarang?" "Xia Ge, aku tidak punya banyak pekerjaan sekarang. Aku sibuk sendirian," kata Ye Lingyun. Xia Ruofei meletakkan mangkuk nasi dan berkata dengan serius, "Lingyun, ini bukan masalah yang sibuk. Perusahaan berkembang sangat cepat. Departemen keamanan tidak selalu bisa menjadi komandan tiang lampu. Cepat atau lambat, Anda harus merekrut lebih banyak. Semakin banyak orang, semakin banyak kita harus mulai melatih tim tulang punggung. Di masa depan, Departemen Keamanan harus memiliki beberapa tulang punggung tingkat menengah yang mampu selain Anda, jadi rekrutlah beberapa staf militer yang dapat dipercaya, berpikiran bisnis, dan sebaiknya pensiunan sangat diperlukan." Ye Lingyun mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, dan beberapa orang dengan malu-malu berkata, "Saya tahu, Xia Ge. Saya menghubungi beberapa kawan setelah Anda mengatakannya terakhir kali, tapi saya rasa saya bisa melakukannya untuk saat ini. Bagaimana cara mendesak mereka?" Petik 2. Kalau begitu, pegang erat-erat. Xia Ruofei berkata, "Jangan menyeret masalah ini." Ya, Xia Ruofei tahu bahwa Ye Lingyun juga ingin menghemat uang, bukan dengan sengaja menunda, jadi dia tidak menyalahkannya. Dia terus makan setelah selesai. Setelah makan malam, saya kembali ke kamar. Xia Ruofei menyalakan komputer dan online untuk mencari bibit ceri sandong. Selain itu, ia harus mencari informasi dan mempertimbangkan dengan matang ikan apa yang akan dipelihara di kolam ikan budidaya. Pada prinsipnya, jalur tersebut masih bagus ketika Xia Ruofei mencari informasi secara online. Keluarga Liang Qichao telah tiba di Bandara Internasional Pudong di Shenyang. Keluarga beranggotakan 3 orang ada di sini untuk mengambil pesawat. Faktanya, bukan hanya keluarga Liang Qichao yang mengambil pesawat hari ini. Kerabat keluarga itu datang lebih dari selusin. Di antara mereka, Paman Liang Qichao,
Liang Weihua, juga datang ke bandara sebagai keluarga beranggotakan 3 orang. Di antara sekelompok orang yang mengambil pesawat, Liang Weihua adalah yang paling bangga, dan wajahnya tidak terkendali. Dia adalah kerabat Liang Qichao yang telah menemukan orang bijak emas untuk ayahnya. Kali ini, lelaki tua itu memutuskan untuk segera kembali ke Tiongkok setelah melihat gambar materi Jin Xinan karya Liang Weihua. Ini juga menunjukkan bahwa lelaki tua itu memperhatikan karya Jin Xinan ini. Jika sang ayah sangat puas setelah melihat aslinya, niscaya Liang Weihua akan menambah banyak hati lelaki tua itu. Nama lelaki tua itu adalah Tang He, yang merupakan sepupu Liang Weimin dan Liang Weihua serta nenek mereka. Ayah Tang He adalah sepupu nenek mereka. Bicara soal hubungan kekerabatan ini sebenarnya agak jauh, namun generasi ayah Tang tidak memiliki saudara lain. Hanya orang-orang Liang Weimin yang lebih sejahtera, dan meskipun ayah Tang telah bepergian ke luar negeri, dia telah menghidupi satu-satunya kerabat di negara itu secara ekonomi, jadi jaraknya jauh lebih dekat daripada rata-rata kerabat jauh. Pastor Tang bekerja keras di Amerika Serikat selama beberapa dekade dan memperoleh bisnis keluarga yang hebat. Ia juga terkenal di komunitas Tionghoa di Amerika Utara. Dia bahkan menikahi seorang istri dengan 3 kamar tidur, tetapi dia tidak punya alasan untuk alasan fisik. Kini ketiga istrinya sudah tidak hidup lagi, yakni sendirian, sehingga membuatnya lebih memperhatikan kerabatnya di tanah air. Dengan kata lain, secara hukum, aset Tang yang berjumlah puluhan miliar dolar akan diwarisi oleh kerabat jauh di Tiongkok ini setelah 100 tahun. Tidak ada rumor tentang ayah ini, dan dia bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak akan mempelajari beberapa orang Amerika yang kaya dan menyumbangkan aset besar untuk amal. Kata-kata asli lelaki tua itu adalah, "Saya memiliki bisnis keluarga yang susah payah, mengapa saya harus menyumbang kepada orang asing itu?" Kerabat di tanah air ini juga sangat sadar, sehingga mereka berusaha mencari cara untuk menyenangkan orang tua itu, karena pada akhirnya siapa yang bisa mendapatkan uang dan berapa banyak uang yang bisa dibagi, itu urusan orang tua itu. Hal ini dapat membuat sang ayah menambahkan namanya sendiri pada wasiatnya, yang tentunya merupakan aset besar yang dapat menjamin kesejahteraan seumur hidup. Apalagi kali ini sang ayah kembali ke China, ia juga secara khusus mengatakan bahwa perlu melihat kerabat dari kerabat rumah tangga yang relatif baik. Ia sepertinya berniat membawa keluarga generasi muda ke Amerika untuk melatih dan perlahan mengambil alih perusahaan di masa depan. Ketahuilah bahwa dolar AS dapat dibagi, properti dapat dibagi, saham dapat dibagi, tetapi perusahaan tidak dapat dibagi, meskipun dapat dipercayakan kepada manajer profesional untuk mengelolanya, tetapi jika anak dapat dihargai oleh ayah, masuklah ke dalam manajemen perusahaan, niscaya akan ada keuntungan besar di masa depan. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Liang Weimin dan Liang Weihua sangat prihatin dengan kembalinya sang ayah dalam perjalanan ini. Mereka juga membawa anak-anak mereka bersama. Putra Liang Xiaohua, Liang Xiaojun, lulus dari universitas bergengsi dan pergi ke Amerika untuk belajar. Beliau memperoleh gelar master di bidang administrasi bisnis MBA. Selama dia tinggal di Amerika, Liang Xiaojun dan Tang Laozi secara alami selalu berhubungan, jadi dia masih sangat baik. Keuntungan, dan kali ini Liang Weihua yang memimpin, dan Liang Weimin menemukan materi Jin Xinan yang selalu diimpikannya untuk ayahnya, yang membuat Liang Weihua merasa sangat antusias. Ketika rombongan menunggu di bandara, Liang Weihua berada di ambang memenangkan kasus dan berbicara dengan kerabatnya. Liang Xiaojun juga berbicara kepada kerabatnya sambil tersenyum, seolah-olah dia telah menjadi orang terpilih untuk pergi ke Amerika Serikat. Dari waktu ke waktu, Liang Xiaojun akan menyapu Liang Qichao dengan tatapan bangga. Itu adalah isyarat seorang pemenang. Tentu saja, ia juga yakin bahwa ia memiliki peluang besar untuk menang kali ini. Sebaliknya, Liang Weimin penuh kesedihan, sesekali mengernyit, ada perasaan terbelakang dan selangkah demi selangkah. Apalagi saat saya melihat anak saya Liang Qichao masih cuek dan tidak berperasaan, Liang Weimin semakin marah. Namun, di hadapan banyaknya kerabat, Liang Weimin yang menyayangi wajahnya tak menutup kemungkinan akan menegur putranya, ia hanya bisa merajuk di sana. Faktanya, Liang Qichao tidak mempedulikan hal ini sama sekali, tetapi dia masih memiliki rahasia besar.
Bahkan ayahnya Liang Weimin tidak mengatakan bahwa Xia Ruofei membantunya menemukan Jin Xinan yang lebih besar dan berkualitas. Dia percaya bahwa dengan bahan sutra emas tua ini, apa yang disebut keunggulan Liang Weihua pasti akan hilang. Waktu berlalu. Terakhir, layar besar dinamis bandara menunjukkan bahwa penerbangan internasional dari New York ke Shenzhen telah mendarat, dan ruang keberangkatan internasional mengudara pada waktu yang bersamaan.